Kim Pan-gon minta Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, bangga dengan sejumlah pelatih asal Korea Selatan yang bersinar saat menangani negara-negara Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, Kim Pan-gon berharap pelatih-pelatih asal negeri ginseng mau bekerja di negara-negara yang tingkat sepak bola dan kompetisinya lebih tinggi. Apakah ini pertanda Kim Pan-gon meminta Shin Tae-yong pindah ke negara yang level sepak bolanya lebih tinggi ketimbang Indonesia? Pelatih Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan terkenal memiliki kemampuan mendapatkan hasil yang mereka butuhkan, kata Kim Pan-gon mengutip dari laman resmi FIFA, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Saya bangga dengan apa yang dibuat Park Hang-seo bersama Vietnam dan Shin Tae-yong bareng Indonesia. Meski bekerja di Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang mewakili Korea Selatan, ujar mantan pelatih timnas Hong Kong ini. Setelah disukses di Asia Tenggara, saya ingin melihat rekan-rekan saya memiliki kesempatan untuk bekerja di negara-negara yang tingkat sepak bola dan kompetisinya lebih tinggi, harap pelatih 54 tahun tersebut. Shin Tae-yong sejak 2019 menangani timnas Indonesia. Meski belum memberikan trofi, ada prestasi lain yang disajikannya untuk sepak bola Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, U20, U23 dan senior, untuk Piala Asia U23. Ini merupakan yang pertama timnas Indonesia U23 lolos ke ajang 2 tahunan tersebut. Kemudian Shin Tae-yong juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia, dari yang awalnya di tangga 173 ke 146 dunia. Kehadiran Shin Tae-yong juga menjadi daya tarik bagi para pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia tersisa hingga Juni tahun 2024. Diperpanjang atau tidaknya kontrak Shin Tae-yong bergantung hasil yang didapat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diharapkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, finish 3 besar Piala Asia U23 2024 dan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika target itu kesampaian, PSSI dapat dipastikan memberikan perpanjangan masa bakti kepada Shin Tae-yong. Andai tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, bukanlah akhir bagi Shin Tae-yong. Rekam jejaknya bersama Timnas Indonesia dapat dijadikan modal untuk menggoda klub atau negara yang levelnya lebih tinggi dari Timnas Indonesia. Diego Michels menantang Timnas Indonesia untuk hadapi Borneo FC, serius. Kekalahan Timnas Indonesia dari Libya dalam laga uji coba, mengundang reaksi keras dari Diego Michels. Ungkapan tersebut diduga buntut dongkolnya para penggawa Borneo FC atas tidak dipanggilnya Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata ke dalam timnas. Bahkan dalam ungkapan sebelumnya, Diego Michels menitipkan komentar dengan mengatakan, titipan FEC, yang dimaksud dalam ucapan itu siapa lagi kalau bukan Dendi Sulistiawan dan Syahrul Tisna. Menurut mereka, Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata lebih layak dipanggil. Hal ini dilihat dari jejak rekam mereka selama BRI Liga 1 berlangsung. Dalam akun Instagramnya @DiegoMichels24, bek Borneo FC ini menuliskan, "Bisakah uji coba Timnas Indonesia vs Borneo?" Tanya Diego Michels disertai emoji tertawa. Dikutip pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Ucapan ini kontan dibanjiri berbagai komentar. Sebagian besar menyayangkan apa yang diucapkan Diego Michels. Sebab jika merunut dari beberapa unggahan sebelumnya, pemain berumur 33 tahun ini masih dongkol dengan masalah Vano dan Nadeo. Sehingga tidak heran jika para netizen mengomentari unggahan tersebut, entah menyadari kesalahannya atau tidak, Diego Michels memberikan kalimat lanjutan. "Ini bukan mau nyinyir Timnas Indonesia atau pemain atau apa, tapi aku pengen serius uji coba lawan Timnas kalau ada kesempatan itu aja deh.
Tetap semangat timnas untuk pertandingan selanjutnya, ucap Diego Michels berikutnya. Diakui atau tidak, kekalahan timnas Indonesia dari Libya secara menyakitkan menjadi amunisi bagi mereka yang memusuhi Sintayong, termasuk diantaranya dari Diego Michels. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Diego Michels juga menyinggung Syahrul Tisna yang dianggap tidak layak. Penjaga gawang Persikabo 1973 ini dianggap tidak sebagus Nadeo Argawinata. Diego Michels membandingkan jumlah gol yang ke gawang Nadeo Argawinata saat menghadapi Irak lebih bagus. Hal ini jika dibandingkan dengan apa yang diderita Syahrul. Lepas dari apapun, kekalahan timnas Indonesia dari Libya pasti akan dievaluasi oleh Sintayong. Masih ada satu pertandingan lagi melawan Libya, di mana Sintayong akan menyiapkan skuadnya lebih baik lagi. Dari gambaran pertandingan pertama, Sintayong sudah mengantongi starting 11.